Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti Rauf, mahasiswa semester 3 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah perkembangan bahan pembelajaran sekolah dasar yang diampuh oleh dosen Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama ada sejarah perkembangan kurikulum. Dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Selanjutnya, ada dinamika perkembangan kurikulum. Salah satu faktor yang mendorong untuk mengembangkan kurikulum adalah amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pertama di Indonesia telah lahir sebagai penjabaran amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan akhirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di samping itu, tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga ikut mendorong terjadinya perbaikan dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada macam-macam perubahan kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum atau dalam bahasa Inggris. Perubahan kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kelebihan dari Rencana Pelajaran 1947 ini mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan
mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan, serta kurikulum 1947 ini mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan, sehingga memudahkannya dalam menyusunnya. Kemudian selain kelebihannya, adapun kekurangannya yaitu dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengaruh pada pola pengajaran penjajah. Belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah afektif, dan belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Kemudian yang kedua, ada kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia telah mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini adalah bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kelebihannya, kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada kurikulum 1952, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Kemudian, karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Sedangkan kekurangannya, karena kurikulum 1952 ini baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Materi pelajaran belum orientasi masa depan, karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang, dan kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pembelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Ranah kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan. Ranah afektif merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotorik merupakan kemampuan pada segi keterampilan, di mana ketiganya merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian manusia, telah menjadi prioritas dalam kurikulum ini, serta mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Maka dengan kurikulum ini
telah menganggap setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Pendidikan bersifat praktis, sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Kelemahannya yaitu kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencapai sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan kelompok, menjadikan kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Yang keempat, ada kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kelebihan kurikulum ini telah dikembangkan dalam nuansa otonomi, di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Sistem pembelajaran di ruangan kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting, tujuan pendidikan dapat tercapai. Kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum, serta memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Kelemahannya, walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun ada prakteknya, kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak, serta masih dipengaruhi unsur politis, sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Yang kelima, ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objektif, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan berbahasa. Kelebihan kurikulum ini berorientasi pada tujuan, mengarah pembentukan tingkah laku siswa, relevan dalam kebutuhan masyarakat, menekankan efektivitas dan efisiensi, menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program, melatih guru untuk dapat menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional serta prinsip berkesinambungan. Terdapat ketidakserasian
antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum ini menekankan pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru mendominasi proses pembelajaran. Metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melakukan pembelajaran di kelas. Keenam, ada kurikulum 1984. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional yang didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar sangat terbatas di sekolah, harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Kelebihan kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Prakarsa siswa dapat lebih dalam beragam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Keterlibatan siswa di dalam kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Kita memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan partisipasi secara aktif. Kelemahannya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar dan yang mencolok guru tidak lagi menggunakan metode ceramah. Ada ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar yang sangat terbatas. 7. Ada kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa disebut terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rejim Soeharto pada 1998
diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi, perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kelebihannya, kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing dengan beberapa alternatif. Terdapat keserasian antara teori dan praktek, sehingga mengembangkan ketiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kelemahannya, kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran, serta materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna, kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan ada kurikulum 2004. Struktur kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi dalam suatu mata pelajaran memuat rincian kompetensi atau kemampuan dasar mata pelajaran itu dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa. Struktur kompetensi dasar kurikulum berbasis kompetensi ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pilihannya, pendekatan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu. Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa mendatang. Guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Kekurangannya, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator yang sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berlanjutan. Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher orientation. 9. Ada kurikulum 2006. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi para siswa serta kondisi sekolah berada. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar
Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kelebihannya, secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. Tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, untuk menggali potensi sekolah sehingga mampu untuk menjadi agen bagi pembangunan masyarakat yang mengakar pada potensi lokal. Sekolah leluasa untuk mengambil peranan dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai pengambil peranan dalam masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah, karena telah terjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran. Kelemahannya, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara kompetensif, baik konsepnya, penyusunnya, maupun prakteknya di lapangan, serta penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Terakhir atau yang ke-10 ada Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 ini adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Kelebihannya, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Adanya penilaian dari semua aspek, penentuan nilai bagi siswa bukan hanya dapat dinilai ujian, hanya siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Adanya penilaian dari semua aspek, penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, dan sikap-sikap lainnya. Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Ekstrakurikuler wajib pramuka meningkatkan karakter siswa terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain-lain. Kelemahannya, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal, banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru.
Banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif, pada kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu. Sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru. Dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. Kurangnya keterampilan guru merancang RPP, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik, serta bahan belajar siswa dan guru terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Demikian penyampaian materi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.